Pada setiap titik, sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 2/3 terdapat muatan positif sebesar Q. Kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga ini dengan K sebagai tetapan berturut-turut itu adalah jadi gini. Di sini kita punya suatu segitiga sama sisi. Panjang sisi-sisinya sama. Kemudian di tiap ujung-ujung segitiga ini kita punya suatu muatan listrik sebesar Q. Nah, kita ditanya nih, di tengah-tengah segitiga ini, berapa nilai dari kuat medan listrik dan potensial listriknya? Oke, kita hitung satu-satu. Pertama, kita hitung dulu kuat medan listrik. Oke, kita tahu kuat medan listrik itu adalah suatu besaran vektor. Berarti kalau besaran vektor, kita itu harus memperhatikan arahnya. Dan ini adalah rumus medan listriknya. Oke, jadi gini. Di sini kita diminta menentukan berapa kuat medan listrik di titik ini. Nah, di titik ini dia itu menerima medan listrik dari 3 buah muatan, yaitu dari muatan yang di kiri, yang di kanan, dan yang di atas. Jadi, kalau kita gambar di sini, yang pertama di sini dia itu menerima medan listrik dari yang kiri. Jadi di sini ada medan listrik yang ini arahnya ke sini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang di kanan. Ini ada medan listrik. Kemudian yang terakhir itu yang ke atas. Nah, jadi ada 3 medan listrik. Jadi medan listrik yang dialami oleh titik di sini itu dipengaruhi oleh 3 buah muatan ini. Nah, nilainya berapa? Kalau kita misalkan ini sebagai E1, ini sebagai E2, dan ini sebagai E3. Nah, pertama di sini, ini kan arahnya aneh nih. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Nah, mending medan listrik yang arahnya belok-belok ini, mending kita uraikan jadi medan listrik yang arahnya vertikal dan horizontal. Jadi, untuk yang di kanan, si E2 ini, kita uraikan E2 ini jadi E2 yang arahnya horizontal dan E2 yang arahnya vertikal. Ini kita sebut aja E2X dan yang ini kita sebut saja E2Y. Kemudian untuk S1 juga sama. Kita uraikan dia, ini di sini ada E1Y, di sini ada E1X. Oke, sekarang di sini kita kan mau menghitung medan listrik totalnya. Berapa banyak medan listrik yang dialami oleh titik di sini? Oh ya udah, kita cari medan listrik yang searah sumbu X dan medan listrik yang searah sumbu Y. Yang searah sumbu X itu yang horizontal, yang searah sumbu Y itu yang vertikal. Nah, untuk yang searah sumbu X, kalau kita lihat di sini, ini ada 2, yaitu ada E2X dan ada E1X. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, mereka itu arahnya berlawanan. E2X arahnya ke kanan, E1X arahnya ke kiri. Dan di sini besar mereka itu sama, besarnya sama. Yang membedakan itu hanya arahnya. Ini kan E1X itu kuat medan listrik yang disebabkan oleh si kiri di sini, sementara E2X disebabkan oleh si muatan di kanan. Nah, di sini E1X dan E2X itu nilainya sama atau besarnya sama gara-gara ini muatannya sama-sama sebesar Q. Dan ini jaraknya sama. Jarak dari sini ke sini sama dengan jarak dari sini ke sini. Jadi E1X dan E2X sama. Artinya, di sumbu X, kuat medan listriknya itu sama dengan 0. Mereka itu akan saling menghilangkan. Karena kita tahu, E itu adalah suatu besaran vektor. Kalau besaran vektor, besarnya sama tapi arahnya beda, atau arahnya berlawanan, mereka itu akan saling menghilangkan. Sama kayak gaya. Kalau kita punya benda, terus kita dorong dari kiri dan dari kanan, dengan besar gaya yang sama, yaitu 10 Newton, si benda ini dia bakal diem. Karena gaya-gaya di sini, itu akan saling menghilangkan, besarnya sama, dan arahnya berlawanan. Begitupun di sini, ini besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, kemudian, kalau yang X itu 0, sekarang kita lihat E yang searah sumbu Y. Di sini ada 3. Ada E3 yang arahnya ke atas, dan ada E1Y plus E2Y yang arahnya ke bawah. Pertama, kita hitung dulu yang E3. Di sini kan E3, tadi rumusnya K dikali Q per R kuadrat. R itu adalah jarak dari sini ke sini.
Kita belum tahu ya nilai R-nya berapa, tapi curiga ini sebenarnya nggak usah kita cari tahu. Oke, nanti kelihatan kenapa ini nggak harus kita cari tahu. Kemudian kita cari S1Y dan E2Y. Kita cari dulu S1Y. Nah, di sini S1Y itu adalah, kita kan tahu di sini itu kan S1. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan segitiga ini. Segitiga ini kan kalau kita bikin garis putus-putus yang hijau ini nih, dia itu kan terdiri atas 6 daerah atau 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudutnya itu pasti nilainya sama. Di sini sudutnya sama. Besar sudut ini, besar sudut ini, besar sudut ini, yang ini, dan yang ini, itu nilainya sama semua. Nah, padahal kita tahu, ini kan bentuknya lingkaran. Kalau lingkaran, itu jumlah sudutnya itu harus 360 derajat. Berarti satu bagiannya, besar sudutnya itu adalah 60 derajat. Oh ya udah, berarti di sini pasti besar sudutnya itu adalah 60 derajat. Berarti ini mirip konsep gaya. Kita tahu S1Y itu adalah S1 dikali dengan cos 60 derajat. Alias cos 60 itu setengah, berarti setengah dari S1. Kenapa cos 60? Karena kita tahu S1 itu kan yang ini. Terus si S1 ini kita proyeksikan dia ke sini. Kita proyeksikan dia mendekati sudut 60 atau menghimpit sudut 60. Kalau menghimpit, kita kalikan dengan cos. Jadi di sini S1Y itu adalah S1 cos 60 atau setengah S1. Di mana S1 rumusnya sama. K/Q per R kuadrat. Jadi di sini ini adalah K/Q per R kuadrat. Nah, R kuadratnya sama dengan yang di atas atau enggak? Sama. R di sini adalah jarak dari sini ke sini. Nah, jarak dari tengah-tengah ini ke bawah atau ke kiri itu sama dengan jarak dari tengah-tengah ini ke atas. Karena ini suatu segitiga sama sisi. Dan ini adalah tengah-tengahnya. Ya, kalau tengah-tengah berarti jaraknya itu sama ke segala sisi. Jadi, dari sini ke sini itu R, dari sini ke sini itu juga R. Begitupun nanti kita bakal lihat dari sini ke kanan ini itu panjangnya juga R. Oke, ini untuk S1Y. Sekarang kita cari untuk E2Y. Caranya sama, ini kan E2Y itu proyeksi dari E2. Dan ini sama, sudutnya 60 derajat. Berarti E2Y adalah E2 cos 60 alias E2 dikali setengah. Dimana ini setengahnya tetap E2, rumusnya sama, yaitu K/Q per R kuadrat. Nah, jadi sekarang kita udah tahu E3-nya K/Q per R kuadrat, S1Y-nya setengah K/Q per R kuadrat, dan S1Y-nya, ini E2Y ya. Ini E2Y sama dengan S1Y, yaitu setengah K/Q per R kuadrat. Ya udah, sekarang kita jumlahin yang arahnya ke atas dan yang arahnya ke bawah. Ini kan yang arahnya ke atas itu yang E3 doang nih. Ini E3, dia arahnya ke atas. Sementara yang arahnya ke bawah, itu ada 2, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, yang arahnya ke bawah kita jumlahin. Kalau kita jumlahin di sini, setengah K/Q per R kuadrat ditambah setengah K/Q per R kuadrat, nilainya adalah K/Q per R kuadrat. Jadi, kalau kita jumlahin yang arahnya ke bawah, kalau kita jumlahin nilainya adalah K/Q per R kuadrat. Sama dengan yang arahnya ke atas. Lagi-lagi sama, mereka itu akan saling menghilangkan. Kuat medan listrik yang arahnya ke atas, itu ternyata sama dengan kuat medan listrik yang arahnya ke bawah. Berarti, sama dengan kasus sebelumnya, di sini mereka itu akan saling menghilangkan. Artinya, di sumbu Y, kuat medan listriknya juga 0. Oh ya udah, berarti kuat medan listrik di titik pusat segitiga itu adalah sebesar 0. Jadi jawabannya yang D atau yang E. Yang A atau C salah. Kemudian kita cek untuk potensial listrik. Nah, bedanya, kalau potensial listrik, dia itu adalah suatu besaran skalar. Artinya, dia itu tidak memperhitungkan arah. Mirip kayak massa. Kalau ada benda, kita timbang 2 kilo sama benda 3 kilo. Kalau kita timbang, masanya berapa? Ya pasti 5 kilo. Pasti 5 kilo. Dan di sini, si massa itu nggak punya arah. Beda sama gaya, beda sama kuat medan listrik. Dia itu memperhitungkan arah. Lihat arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri. Atau ke atas, ke bawah. Nah, kalau potensial listrik, itu dia skalar. Dia tidak memperhitungkan arah. Nah, ini rumusnya V sama dengan K/Q per R. Ya udah, kalau kita misalnya lihat di sini sama, kuat medan listriknya ada 3, yaitu yang ke atas, gara-gara muatan yang di atas, kemudian ke arah kanan ini, gara-gara muatan yang di kanan, dan ke arah kiri, gara-gara muatan yang di kiri.
potensial listriknya sama, yaitu K/Q per R. Sama semua nih, K/Q per R semua. Berarti potensial listrik totalnya tinggal kita jumlahkan. K/Q per R tambah K/Q per R tambah K/Q per R itu adalah 3 dikali K/Q per R. Kalau kita lihat opsinya di sini, ini gak ada R-nya ya. Berarti kita harus nyari nih R-nya. R itu adalah jarak dari pusat segitiga ke titik muatan-muatan di sini. Oke, kita tahu sisi segitiga itu adalah 2/3. Di sini panjangnya itu adalah 2/3. Sorry, pakai yang kuning, ini 2/3. Berarti karena ini tengah-tengah, berarti kan ini akar 3. Berarti kita bisa nih nyari tinggi dari segitiga ini pakai Pitagoras. Di sini tinggi segitiga adalah akar dari 2/3 kuadrat, ini 2/3 kuadrat, dikurangi dengan akar 3 kuadrat, ini akar 3 kuadrat. 2/3 itu kan akar 12 ya, berarti ini jadi 12, ini kurangi 3, atau sama dengan akar 9, alias ini 3. Jadi tinggi segitiga itu sama dengan 3. Nah, kemudian kalau kalian udah belajar tentang segitiga di matematika, jarak dari titik tengah ke bawah sini, itu pasti jaraknya adalah 1/3 dari tinggi segitiga. Sementara sisanya itu dari titik tengah ini ke atas, itu adalah 2/3 dari tinggi dari segitiga. Berarti kalau tingginya 3, panjang dari titik tengah ke atas itu adalah 2, sementara panjang dari tengah ke bawah itu adalah 1. Nah, berarti kalau panjang dari sini ke sini itu adalah 2, berarti R di sini nilainya 2. R itu adalah jarak dari titik yang sedang kita tinjau ke lokasi dari si muatannya. Jadi ini 3 dikali K/Q per 2, alias 3/2 K dikali Q. Jadi jawabannya itu yang D.